dia bilang sih tamunya supir artis juga. Kita banyak dong, harus supir artis. Dia tahu. Tapi jadi bos pun kamu disuruh melakukan sama bos? Iya. Waduh. Itu kamu pertama kali melakukan atau enggak? Pertama kali melakukannya. Aku tipe orang kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau misalkan Dede mau berhubungan sama papi, mau enggak, kata dia gitu kan. Tapi papi bayar kok, kata dia gitu kan. Iya, papi janji papi akan dukung kamu dari nol sampai kamu sukses. Itu buang dalam buang luar. Oke, di diare kali ini seperti biasa udah ada narasumber kita kali ini dan udah kedatangan yang namanya Sally. Sally di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi seperti biasa ya disclaimer dulu ya guys. Kalau di diare ini tuh bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan. Kita hanya berbicara untuk menjadi pembelajaran supaya hal-hal buruk yang menimpa teman-teman jangan sampai terjadi. Cukup keburukan atau pengalaman cerita hanya ada di sini gitu. Kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Jadi sekali lagi video ini hanya untuk kalangan yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Tapi untuk teman-teman yang masih pelajar, yang masih sekolah, yang masih kuliah, skip dulu video ini ya, jangan nonton. Oke, sekarang aku mau ke Sally. Sally, kamu udah hadir di diare kali ini, berarti kamu siap ya ditonton oleh jutaan orang seluruh Indonesia? Siap, karena kan dari awal kamu menghubungi tim Ray-Ban, ingin menceritakan gitu ya kisah kamu, pengalaman kamu. Berarti kamu siap nih kalau bakalan dapat head comment atau nanti dibully gitu? Siap. Siap. Berarti aku manggilnya Sally ya? Iya, Sally. Sally seorang apa kalau dibilang mantan LC? Mantan LC. Iya, Nah, apa yang mau kamu ceritakan tentang kehidupan kamu dan kehidupan LC ini? Pertama-tama aku kenalin dulu nama aku ya. Perkenalkan, nama aku Sally, aku tinggal di Jakarta Utara saat ini. Aku ingin menceritakan pengalaman aku sebagai mantan LC. Awal aku jadi LC itu sebenarnya aku nggak mau jadi LC ya, karena aku lagi membutuhkan uang, jadinya aku kerja jadi LC. Nah di situ aku cari-cari kerjaan kan. Melalui apa? Melalui aplikasi. Oh, oke. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya niat banget gitu ya? Di situ ada lowongan? Ada lowongan sih, cuman kebanyakannya LC gitu kan, LC karaoke kayak gitu. Gajinya berapa sayang? Kalau di situ di iklannya sih 5 juta sampai 20 juta ya per bulan. Iya, per bulannya dari iklannya. Cuman waktu itu aku pengen nyoba-nyoba kan. Nah, akhirnya aku ngelamar lah di situ. Ngelamar, ngechat di situ ke bosnya. Halo, selamat sore, kata aku. Apakah masih ada lowongannya? Kataku gitu kan. Oh iya deh, masih ada katanya. Terus aku ditanya-tanya kan, berat badan kamu berapa? Nama kamu siapa? Iya, berat badan kamu pada saat itu? Pada saat itu 46. Oh, kecil ya? Iya, 40. Aku berat badan 46, kata aku gitu kan. Tinggi badan aku 150, kata aku gitu. Aku namanya Sally, kata aku gitu kan. Nama aku Sally, aku tinggal di Cempaka Putih waktu itu. Nah pas gitu, oh ya deh katanya, sebelum kamu ngelamar kamu boleh dibaca dulu ininya ya, katanya kayak apa tuh? Formulir lah kayak gitu. Oh, kayak biodata? Iya, kayak biodatanya. Nah oke, kata aku di situ baca, di situ ada per voucher kan, hitungannya per voucher gajinya. Per voucher itu vouchernya ada tingkatannya, tingkatan gold, platinum, sama premium. Bedanya apa say? Kalau bukan, gold, silver, sama premium. Kalau silver itu kan paling bawah kan, paling bawah itu gajinya 150-an. 150.000 per voucher. Satu vouchernya 150.000. Kalau voucher itu berapa jam? Satu vouchernya itu misalnya kita dari jam 10 kan. Nah dari jam 10 itu kita temenin tamu karaoke dulu, karaoke minum kayak gitu selama 1 jam. Nah setelah 1 jam itu kita ngobrol-ngobrol kan ya, ngobrol-ngobrol. Nah pas ngobrol-ngobrol juga 1 jam.
Nah setelah ngobrol-ngobrol kita joget lah, joget-joget kayak gitu di gym, mabok-mabokan di tempat karaoke-nya. Nah pas setelah tempat karaoke kita si tamunya nyewa kamar gitu kan. Si tamunya nyewa kamar, pas udah nyewa kamar kita bersih-bersih dulu di kamar. Nah pas gitu udah bersih-bersih kita melakukannya. Oh, itu satu voucher. Iya itu satu voucher. Nanti apa silver 150.000? Silver 150.000. Sampai melakukannya? Iya. Murah juga ya? Iya. Udah nyanyi sejam, ngobrol sejam, sama mabok, yang joget sejam, melakukannya sejam. Iya. Berarti satu voucher itu bisa dikatakan kurang lebih 4 jam. Kalau yang silver 150. Iya 150. Nah, minumnya beli lagi apa enggak? Kalau masalah minum itu tergantung tamu. Beda ya, beda deal ya? Iya. Oke, Gitu. nah yang gold berapa duit? Kalau yang gold 250.000. Bedanya? Kalau gold itu sesuai tinggi badan sih rata-rata. Oh, nah kalau silver juga sama? Iya. Tapi kalau wajah? Kalau wajah nggak dinilai sih. Oh, jadi lebih ke tinggi? Iya lebih ke tinggi. Oh, Gitu. nah kamu masuknya ke? Gold. Masuknya sedang ya? Iya. Ya? Sedang. Oke, terus dilanjut ceritanya? Nah pas gold itu, nah kebagian aku gold kan. Nah kebagian gold di satu vouchernya harganya 250 itu di tamu. Nah belum lagi dari bos aku yang ngundang aku jadi LC gitu. Kalau dari bos aku itu aku waktu pertama dapet 350 gitu. Sampai si bos aku ngasih 350 itu harus melakukannya dulu. Oh, jadi bos pun kamu disuruh melakukan sama bos? Iya. Waduh. Jadi itu 350 itu udah dengan dia melakukan, dikasih? Iya. Oh, jadi kayak bos beli voucher juga lah ya gitu ya? Bos Oh, kayak trial dan error gitu ya? Kayak apa sih namanya, test drive kalau kata kita mah ya? Kayak gitu. Nah sebelum aku jadi LC, aku kerja dulu sama bos, ngelakuin dulu gitu. Nah setelah bosnya apa mak? Chinese atau apa? enggak biasa Orang biasa, iya, lokal. orang biasa, orang lokal. Oh, tapi kan udah tua belum? Umur sih nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Nah, gitu. pada saat kamu melakukan, berarti sebelum kamu ngelayanin klien itu kan berarti kan melakukan sama si bos kan? Itu kamu pertama kali melakukan atau enggak? Pertama kali melakukannya. Pertama kali? Iya. Kamu memberanikan diri? Memberanikan diri karena gara-gara uang. Tapi sebelumnya kamu udah punya kayak referensi sering nonton video atau? Sebelumnya sih pernah nonton referensi kayak video gitu, dan juga aku tripe orang kayak gitu. Oh gitu. Terus pacaran masa nggak pernah sama pacar gitu sebelumnya? Pernah, sebelumnya sama pacar juga pernah. Oh berarti bukan pertama kalinya dong sama bos kamu? Iya. Berarti itu yang kesekian kali. Ibaratnya kamu udah nggak perawan gitu ya? Gitu. Nah, terus 350 itu langsung kamu diterima uangnya? Iya, 350 langsung aku terima. Terus? Nah setelah aku melakukan nama itu, aku ke salon, kata papi, Dek kamu ke salon dulu. Oh manggilnya papi? Iya. Di dalam ada salon atau nggak? Di dalamnya itu ada salonnya. Sama kayak di sini ya? Ada salon. Tapi ini bukan, ini studio loh guys. Oh di dalamnya ada salonnya? Iya ada salonnya. Jadi kamu didandanin dulu lah ya? Dianterin tuh sama pengawal katanya gitu, pengawal kamu. Ya udah kata aku. Oh ada pengawal juga? Iya ada pengawal juga. Nah aku ke salon kan, ke salon itu kayak catokan make up kayak gitu kan. Nah setelah make up akhirnya aku diantarkan di tempat karaoke itu, ke tempat karaoke sama pengawalnya. Udah kamu udah siap? Udah kata aku, udah kak, kata aku gitu kan. Nah pas gitu, deh kamu udah siap? Katanya siap kak, kata aku gitu kan. Ya udah sekarang aku anterin kamu ke lokasi ya. Oke kak, kata aku. Nah akhirnya udah sampai ke lokasi, aku dianterin sampai tempat klubnya. Nah sebelum aku kerja jadi LC, kan itu belum kerja kan, belum diterima kerja. Aku di QC dulu, ya, pemeriksa dulu badan, bagus apa enggak. Nah di QC itu pas di QC baju aku dibuka lah kan. Semua? Iya semuanya, kayak video buka. Oh, tapi kamu nggak canggung ya?
Ya Maksudnya enggak. Jadi kita harus menerima kan Iya. gitu. Yang QC berapa orang? Yang QC waktu itu 3 orang. Cowok semua. Cowok 1, cewek 2 gitu. Si ceweknya sebagai Ceweknya yang QC aku, tapi itu menerima pendapat dari bosnya dia gitu. Oh, jadi kayak bagus nih menurut kamu gitu, kayak senior gitu. Iya, kayak senior lagi kayak gitu. Terus kata si cowoknya, ya bagus lah kata dia gitu kan. Kamu kira-kira sanggup nggak di sini kerja katanya? Sanggup kok kata aku gitu kan, karena aku lagi ngebutuhin uang kata aku gitu. Oh ya udah kalau misalkan minum-minuman kamu bisa nggak katanya gitu kan. Kalau pada saat itu aku awal-awal belum bisa minum-minuman kayak gitu. Aku belum bisa kataku, tapi seterusnya pasti aku bisa kataku gitu kan. Oh ya udah katanya. Kapan kamu kira-kira bisa masuk kata dia gitu kan. Paling besok kata aku, paling besok kataku gitu. Oh ya udah. Nah udah selesai di QC, aku ke mesannya dia, ke kosannya dia gitu kan, tempat kosannya. Nah setelah beres QC aku ngelakuin lagi di kosannya dia sama bos aku gitu. Ngelakuinnya karena waktu itu aku dari jam 10 kan. Nah benar, maksudnya cara bos kamu itu supaya kamu mau melakukan sama dia enggak? Katanya apa? Dia apa yang dia mau omongin? Gini, deh kamu kok cantik banget gitu kan. Enggak Pi, aku biasa aja kata aku, nggak ada cantik-cantiknya kata aku. Emang para LC di sini nggak pada cantik apa kata aku gitu kan. Cantik sih, cuman papi lebih sayangnya ke kamu katanya gitu. Jadi ke LC yang lain nggak begitu sayang kata papinya gitu kan. Lah kok bisa kata aku, kan aku anak baru kata aku gitu kan. Iya, aku bisa. Ya nggak tahu katanya gitu kan. Terus kalau misalkan Dede mau berhubungan sama papi mau enggak katanya gitu kan. Tapi papi bayar kok kata dia gitu kan. Aku mikir kan di situ, ya udah deh boleh kata aku gitu kan. Tapi bayarannya sesuai ya kata aku. Iya deh kata dia gitu. Iya deh sesuai kok kata dia gitu. Tapi kan papi udah punya istri kata aku gitu kan. Emang istri papi nggak bakalan kenapa-napa? Enggak, kamu tenang aja. Terus kamu juga jangan banyak ngomong ke para LC lain katanya gitu. Takutnya ada yang cemburu lah apalah kata dia gitu. Iya siap kata aku nggak bakalan buka omongan kata aku gitu kan. Asal papi, udah papi janji aja sama aku kata aku gitu kan. Sampai aku bisa sukses kata aku. Iya papi janji, papi akan dukung kamu dari nol sampai kamu sukses katanya gitu kan. Oh ya udah kata aku, akhirnya aku sama dia gitu kan sampai jam 3 subuh dari jam 11 malam. Berapa ronde? Ada sekitar 3 rondean lah. 3 ronde? Iya. Pakai gaya apa aja? Hah? Pakai gaya apa aja? Oke. Iya kayak gaya gogok lah kayak gitu. Gogok apa? Guguk. Oh gaya guguk. Guguk gitu. Itu buang dalam buang luar? Di luar lah. Aku nggak berani buang dalam gitu. Tapi itu kamu kayak KB atau enggak dari situ? Kalau di situ ada dokternya juga kayak suntik KB juga gitu. Tapi aku lebih memilih KB sendiri ya. Minum pil KB sendiri gitu. Nah itu berarti si papi 3 ronde. Berarti dia kuat juga dong? Iya. Minum obat kuat nggak? Kalau masalah itu aku kurang tahu ya, minum obat kuatnya nggak tahu. Nah itu kan biasanya orang kalau habis sekali itu kayak lemes gitu ya. Dia bisa langsung lagi. Enggak, kita seronde nih. Kita main seronde. Nah pas seronde itu kita jeda dulu beberapa menit, kita minum, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah setelah kita minum, ngobrol-ngobrol, kita main lagi kayak gitu. Jadi ada jedanya. Terus kalau kamu sendiri kan biasa kalau aku kan udah ketahuan ya 3 kali gitu keluar. Kalau kamu sendiri keluar berapa kali? Aku kalau setiap melakukan aku nggak pernah keluar. Karena kamu nggak menikmati atau gimana? Iya aku nggak menikmati. Jadi kamu terpaksa? Terpaksa karena gara-gara cari uang aja aku. Nah gitu. Kalau konsep terpaksa, kenapa pada saat kamu melamar kerja nggak cari pekerjaan selain LC?
Padahal kan pilihan itu banyak. Karena di itu masih banyak karaoke gitu. Kan aplikasi yang lain ada gitu, kamu nggak coba mencari? Enggak, susah. Di juga aku udah pernah nyoba kan nyari, nggak ada ini juga gitu. Oh, tapi kalau ada pekerjaan lain kamu mau? Mau, selain LC aku mau gitu. Tapi kan kalau pekerjaan lain kan kamu tahu sendiri di Jakarta ini kerjanya paling gajinya kalau yang lulusan SMA biasanya di bawah UMR. Iya emang. Itu kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berarti hanya karena keterbatasan kamu melakukan pencarian kerja? Yakin? Iya. Sama. Tapi tadi kamu bilang kamu iya, sama aku juga gitu. Karena dulu aku pernah ada problem sama keluarga di Cempaka Putih kan. Problem keluarganya itu aku kayak kenakalan remaja, kayak aku main sama cowok, berangkat malam ini jam 7 malam, pulang jam 5 subuh. itu ngapain? Itu kita aku nyewa apartemen. Kamu apa cowok kamu? Cowok aku ngajak nyewa, check-in. iya ngajak check-in gini, ngechat kan, kamu mau nggak main, katanya gitu kan. Aku mau main kemana emang, katanya. Kita nongkrong aja, katanya gitu. Apa mau check-in, kata dia gitu kan. Terus kata aku terserah deh, kata aku gitu. Aku nggak bisa memutuskan ya kan di situ. Terus kata dia, ya udah deh check-in aja ya, kata dia gitu. Ya udah boleh, emang mau check-in di mana, kata aku gitu kan. Ntar aku yang nyari tempatnya, kata cowok aku gitu. Terus kata aku, ya udah boleh deh, kata aku. Nah setelah kita ketemu antara jam 7 kita ke mall. Ngapain tuh? Di apartemennya. Oh, di atasnya itu? Iya, di atasnya, di apartemen situ. Nah pas gitu, kamu yakin di sini? Iya yakin, emang aman, kata aku. Aman kok. Pacar kamu apa kerjanya apa? Waktu itu dia kayak Gojek gitu, tapi kerja di apartemen juga sama. Cuman bagian cleaning service kayak gitu. Nah pas kamu di DLC, kamu udah nggak pacaran? Enggak, udah nggak pacaran sama dia. Oke, terus kita maju lagi nih ceritanya ya, ke si yang bos kamu itu yang udah pakai kamu. Iya. Ya kan dia nah kita penasaran kan kamu selama kamu pakai sama bos kamu nggak pernah keluar, berarti kan kamu terpaksa lagi ya? Iya, terpaksa. Kamu terpaksa. Nah terus pas kalau kamu lagi main sama bosnya itu kan baru kenal gitu ya? Iya, terus kamu baru harus main, itu kamu ngeliatin wajahnya dia nggak sambil main gitu sambil? Enggak, aku merem. Masa? Merem? Iya. Tapi kamu teriak-teriak gitu apa enggak? Atau apa kayak menikmati? Ngedesa, Tapi cuman merem gitu, cuman terpaksa kayak gitu, ngedesanya terpaksa aja kata gitu. Tapi mau gitu. Iya, karena uang. Tapi karena uang dan Karena uang. sekarang aku mau nanya, kalau itu tandanya gimana sih sama bedanya sama orang kita normal nih? Kalau kata orang normal sih, kalau kita nonton video kayak itu kan kita biasa aja kan. Tapi kalau yang itu kita membawa suasana. Jadi langsung pengen. Iya, jadi langsung pengen kayak gitu. Kalau nonton kayaknya orang normal juga jadi pengen deh. Ya nggak sih? Tapi sesuai kita bisa jaga dirinya aja sih. Kirain kalau misalnya lihat cowok langsung mau gitu, nggak gitu ya? Enggak gitu juga ya. Kayak gitu juga. Gitu. Nah, terus berarti dipakai 3 kali, 350.000, berarti satu itu 100.000 doang, tiba mulai meriah nih. Tapi akhirnya kamu pegang di uang jajan pertama kalinya, iya, 350.000. Dari situ kamu langsung menghadapi tamu apa besoknya? Besoknya aku menghadapi tamunya. Nah, besok kamu kesini ya, kata bos aku. Jam berapa, kata aku. Kamu bisanya jam berapa? Paling habis maghrib, kata aku gitu kan. Soalnya aku kerja dulu, kata aku. Oh, kamu masih kerja? Iya, waktu itu kerja. Sebelum jadi LC aku kerja. Oh, jadi kamu belum resign dari tempat kerja? Belum. Kerja apa itu? Itu pabrik garmen, kantor garmen. Nggak cukup gaji dari garmen? Enggak.
Karena kan waktu aku kerja jadi garmen kan aku ngekos sendiri. Emang gaji garmen berapa? 2,5. Ada kosan harganya berapa? 500.000. Nah, terus buat makan. Iya, belum buat makannya kan. Terus aku juga pulsa. Buat makan, buat jajan. Terus aku juga kan kalau ke kantor itu pakai ojek online kan. Oh iya, aku harus membayarnya. Harus membayarnya itu sebulan 500.000 hitungannya. Nah, kalau dihitung-hitung sebulan 500.000, kosan 500.000 udah sejuta kan. Nah, 1,5-nya belum tentu cukup sampai 1 bulan itu gitu. Jadi aku memutuskan jadi LC gitu. Ya, oke, lanjut. Hari pertama lah kamu kerja ya kan? Hari pertama. Habis maghrib tuh ya? Iya, habis maghrib. Pulang kerja langsung ke Mangga Besar. Oh, mabes. Terus, ya kan? Masuk nyalon seperti biasa, nyalon dulu gitu. Aku ketemu papi dulu. Oh, ketemu papi dulu, laporan dulu. Iya, laporan dulu. Ketemu tuh maksudnya buat absen lah ya? Iya, buat absen. Tapi aku masuk, kata, ayo udah deh kamu langsung ke salon aja. Tuh diantarin sama pengkol kamu. Oh ya udah, akhirnya aku ke salon kan. Ke salon di situ. Itu selama 1 jam karena itu ngantri kan, di salonnya ngantri selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam selesai dari salon, aku ke tempatnya. Itu di daerah Mangga Besar juga kan, tempatnya. Nah, pas setelah itu aku perkenalan dulu sama maminya lah. Nama kamu siapa? Katanya Sally, kata begitu kan. Nah, pas udah di Sally, kamu tinggal di daerah mana? Tinggal di daerah di Cempaka Putih ya, gitu kan. Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih itu di mana? Di Jakarta Pusat, kataku gitu kan. Kamu di sini kerja benar-benar? Iya, aku benar-benar serius, kataku gitu kan. Terus kamu dapat info ini dari mana? Dari papi, kataku. Papi siapa? Kata dia gitu kan. Papi Aji, kataku gitu. Itu nama samaran Aji ya? Terus? Nah, pas gitu pas dia, oh katanya dia maminya kurang tahu karena sama bos aku. Pas gitu, oh ya udah, kamu bisa minum nggak? Enggak sih, nggak bisa. Masa jadi LC nggak bisa minum sih, katanya gitu kan. Iya, soalnya aku udah janjian juga sama bos aku nggak mau minum, nggak mau ngerokok, kataku gitu kan. Tapi ini tamu kamu mau minum, katanya kamu bisa nggak, katanya gitu kan. Ya udah deh, aku coba aja, kataku. Ya udah, kamu tunggu aja dulu, kata dia gitu. Ntar mau panggil, kata dia gitu kan. Akhirnya aku nunggu selama beberapa jam tuh, selama 1 jam antara 2 jaman lah. Nah, pas gitu tamu aku datang, aku dipanggil sama mami, ini deh tamu kamu, katanya gitu kan. Terus maminya juga ngomong ke tamunya, gimana ceweknya cantik enggak? Tamunya itu kan mikir bagus, katanya gitu. Ya udah deh, tamu kamu temenin ya, katanya. Iya Mi, kata dia gitu kan. Nah, akhirnya di situ ngobrol lah sama tamunya. Kita ngobrol-ngobrol selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam itu kita sambil minum mabuk gitu kan. Yang diobrolin 1 jam apa aja tuh? Masalah aku kerja di situ. Jadi kita cerita-cerita biasa, iya, curhat-curhat aja kayak gitu. Curhat sambil minum gitu kan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam si tamunya pengen joget. Nah, si tamu pengen joget. Nah, kebetulan mami ada kan di depan aku. Jadi itu kamu temenin tamunya ya, tamunya pengen joget, katanya gitu ya. Oh siap nih, aku temenin, kataku. Nah, akhirnya aku temenin joget lah. Nah, temenin joget itu selama 1 jam juga. Setelah 1 jam joget, itu si cowoknya duduk lagi. Dan aku juga duduk lagi, aku sama cowoknya duduk lagi di situ. Nah, setelah duduk kita ngobrol-ngobrol dan si cowoknya juga ngeraba-raba aku kayak gitu, ngeraba-raba. Nah, setelah ngeraba-ngeraba, si cowoknya ngeraba-raba aku juga ngeraba-raba dia gitu kan. Iya. Itu kamu pada saat itu pakai baju kayak gini, baju LC-nya kayak gimana? Dress. Seragam dari sana atau sendiri? Seragam dari sana dikasih. Jadi pas si tamunya itu ngeraba-raba kamu ngeraba balik. Ngeraba balik. Apanya?
Mandir apa? Paha gitu kan. Nah kita raba-raba sambil ngobrol-ngobrol kan. Nah pas selesai selama 1 jam, tamunya nyewa kamar ke maminya. Nyewa kamar itu akhirnya pas udah nyewa kamar, maminya nyari-nyariin kamar dulu kan yang kosong yang mana. Nah setelah dapet yang kosong, kita masuk ke kamar gitu kan. Masuk ke kamar, udah masuk ke kamar kita bersih-bersih dulu badan kan, kayak mandi dulu lah, bersih-bersih dulu. Nah si aku bilang, Om mau bersih-bersih bareng apa mau sendiri-sendiri? Terus kata dia, bareng aja deh, kata dia gitu kan. Oh ya udah, kata aku. Akhirnya kita bareng kan ke kamar mandinya bersih-bersih. Terus kata papi, sebelum aku kerja, Dek kalau kamu mandiin tamu, kamu harus mandiin full ya, kata dia gitu. Oh, jadi waktu papi make kamu itu sekalian diajarin gitu kali ya? Sekalian diajarin. Gitu. Kamu Jadi harus, kalau mau bersihin harus full mandi. iya, Pakai harus sabun. Iya, pakai sabun. Digosok. Gitu. Ada bathtubnya nggak sih? Hah? Ada bathtubnya nggak? Kayak bak mandinya? Pakai shower. Pakai shower aja. Pakai shower aja. Oke. Jadi kamu mandiin dia. Iya, mandiin full kayak gitu. Kalau dianya nggak mandiin kamu? Kalau dia nggak mandiin aku, dia pengen mandiin aku, cuman aku nolak. Aku nggak mau, kata aku mandi sendiri aja, kata aku gitu Kamu kan. boleh nolak kalau ini? Boleh. Kata bos? Boleh. Gitu. Nah pas itu pas belum melakukannya kan udah beres mandi, kita diem dulu, ngobrol-ngobrol dulu kan. Di situ ngobrol-ngobrol. Nah sambil aku ngobrol-ngobrol, aku sambil menarik perhatiannya dia supaya dia Gimana tuh menarik? kayak ngegoda aja gitu. Gimana Kayak tuh? iya, kayak ngeraba-raba apa gimana gitu seluruh badannya dia. Nah pas setelah raba-raba dia udah menikmati sensasinya, akhirnya kita berhubungan. Nah sebelum berhubungan si cowoknya itu harus memakai pengaman dulu gitu kan. Karena kalau nggak pakai pengaman kita nggak boleh melakukannya, kita bisa nolak kayak gitu. Oh, gitu diajarinnya kayak gitu. Harus pakai pengaman dulu. Nah setelah dia pakai pengaman, kita baru melakukannya selama 1 jam. Nah setelah 1 jam itu kita selesai, terus mandi lagi, aku membersihkan dia lagi gitu. Udah membersihkan, akhirnya kita keluar dari room kamar. Nah itu kalau harga case to voucher sama kamu berlaku hanya untuk sekali keluar. Iya. Kalau dia 2 kali keluar berarti 2 voucher atau gimana? Enggak, itu tetap hitungannya 1 voucher. Oh gitu. Iya. Jadi bukan dihitung dari berapa kali keluar ya? Bukan, hitungannya tetap 1 voucher gitu. Oke, nah setelah itu uangnya langsung dikasih ke kamu atau gimana? Waktu aku dapet tamu awal itu langsung kasih ke aku. Karena kita cash. Ya, terus berjalan terus hari demi hari. Iya. Nah pas Kamu betah di situ. betah nggak betah sih gitu. Kamu nggak kenal sama LC yang lain ngobrol? Enggak, aku Nggak mau? Nggak membaur gitu? Emang LC sana pada begitu? Pada masing-masing? Ada yang masing-masing, ada yang berbaur juga. Cuman aku lebih kayak sendiri aja lah, kata aku gitu. Karena kalau kita berbaur pasti ada yang ada yang judes lah, apa gitulah gitu. Kan kayak kurang tahu doang. Kali aja ada yang baik. Mungkin aja ada apa namanya geng LC gitu, ngegeng kan sana? Enggak, kita nggak mungkin. Enggak. Oke, jadi tamu berikutnya lain lagi. Tamu berikutnya lain. Itu rata-rata tamunya orang mana? Maksudnya profesi apa, pekerjaan apa tamu? Kalau waktu aku pertama sih dia supir ya. Supir apa? Supir, dia bilang sih tamunya supir artis juga. Oh gitu? Siapa? Boleh dikasih tahu? Kata tamu aku sih Oh gitu? iya. Sensor ya guys? Oh gitu. Supir pribadi? Iya, dia bilang supir pribadinya gitu. Nah aku kan agak nggak percaya, tapi bodo amat lah, karena dia urusan dia, kata aku gitu kan. Kita banyak dong, kan supir artis. Dia tahu. Tapi nggak berlanjut ya, dari situ
kayak udah menghilang aja gitu Udah dari menghilang. tamu yang lain. Iya udah menghilang. Dan kalau misalnya ada tamu yang minta dong nomor kamu, dikasih nggak? Dikasih. Waktu itu sempet ada yang minta nomor aku. Boleh ya dikasih ya. Iya aku kasih, cuman bos aku nggak tahu gitu kalau aku ngasih nomor ketemu. Kalau misalnya dibawa keluar boleh, kayak nggak mau makainya di kamar, maunya dibawa ke hotel mana? Kalau dalam pekerjaan nggak boleh, harus di dalam kamar itu. Kecuali libur gitu. Iya kalau kita libur gitu. Oke. Terus selain supir pribadi artis, ada siapa lagi di situ? Di situ kayak orang-orang biasa aja sih, kayak orang lokal gitu. Profesinya selain supir apa? Waktu itu aku nggak pernah, dia Cerita. nggak ceritain profesi dia apa. Pelajar ada? Oh nggak ada, pelajaran nggak ada. Mahasiswa? Nggak ada, mahasiswa nggak ada gitu. Umurnya berapa? Rata-rata itu 30. 30-an. Iya. Standar lah ya, nggak pernah nerima yang tua banget gitu. Belum pernah aku. Paling muda-muda. Oke. Itu terus kamu terima terus tamu-tamu. Iya. Selama berapa lama di situ? Aku 1 bulan cuman masuk 5 kali doang. Lah, Iya 1 bulan 5 kali ini doang. Karena itu nggak dibayar sama sekali. Jadi ceritanya kamu nggak dibayar itu dari mana awalnya? Kan hari pertama itu kan kamu Aku dibayar. bayar kan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga enggak tuh. Hari ketiga pertama kali itu kamu nggak dibayar. Alasannya apa? Alasannya dia menjanjikan, misalnya aku sekarang minta nih, sekarang mana tip aku kata aku gitu kan. Kata dia ditransfer aja katanya. Transfernya kapan? Kata aku. Besok Kamu aja udah deh. ngasih nomor. Iya, besok aja deh kata dia gitu kan. Lah kok besok sih kataku, kan ininya sekarang kataku gitu kan. Aku kerjanya sekarang. Ya aku HP-nya lowbat kata dia gitu kan. Itu tak dari tamunya langsung. Dari tamunya langsung. Tapi kamu nggak lapor sama bos, ini kok tamunya main-main nih nggak bayar gitu. Aku lapor, terus kata bos aku, iya deh emang kayak gitu, ada yang bayar ada yang enggak kata dia gitu kan. Terus ini aku mau dibayar gimana? Ya kamu mudah-mudahan aja besok dibayar kata dia gitu kan. Kataku, oh ya udah deh kataku gitu kan. Kok bosnya nggak ini sih, nggak kayak tanggung jawab gitu, ya maksudnya ngejar si tamunya supaya bayar. gimana gitu. Nah, terus hari ketiga itulah kamu nggak dibayar. Iya hari ketiga Tetap nggak masuk. dibayar, tetap masuk. Nah hari keempatnya aku tetap masuk kan, pengen tahu tuh ada tamu apa enggak gitu. Nah akhirnya pada hari keempat aku enggak dapet tamu sama sekali. Yang lain dapat. Yang lain juga kadang ada yang dapat kadang enggak gitu. Sepi. Iya lagi sepi gitu terus? kan. Nah aku nggak dapet tuh sampai jam 3 subuh. Nah Iya. pas jam 3 subuh aku pulang kan. Aku bilang, iya aku mau pulang sampai jam 3 gitu kan. Dan aku juga nggak dapet voucher. Aku, oh ya udah deh nggak apa-apa. Ini aku pulang kan ke kosan. Aku pulang ke kosan, hari keempatnya kerja dulu kan paginya. Kerja dulu di dapur itu. Nah setelah pulang aku masuk lagi jadi lagi. Nah hari keempat itu dari jam 10 dari jam 9 habis isya itu sampai jam 3 aku nggak dapet voucher. Nah, kamu kalau kerja itu pulangnya jam berapa? Karena kan kamu besok harus kerja pabrik lagi. Jam 3. Jam 3. Jadi kamu tidurnya kapan? Aku kan pulang jam 3 dan pulang jam 3 sampai kosan jam setengah 4. Aku itu disitu bisa tidur dulu gitu. Masuk pabrik jam? Jam 8. Ya ampun, kamu nggak capek itu? Ya capek sih, cuman mau gimana lagi gitu. Terus mau ini. Nah pas itu udah jam 3 itu nggak dapet tamu, kataku aku pulang aja kataku gitu kan. Nah pulang itu bukan langsung ke kosan, jadi ke tempat papi aku dulu gitu kan. Di pagi? Enggak, aku mau ke mesan dia dulu. Di situ kan ada LC lainnya kan cewek. Nah di situ aku istirahat dulu sebentar di situ. Nah setelah istirahat aku pulang kan. Belum pulang. Waktu itu papi nyamperin aku, dia kamu mau pulang, kamu tidur sini, aku pulang aja deh Pi, aku besok aku kerja aku gitu kan. Oh ya udah hati-hati katanya, kamu ada nggak ongkos?
enggak lah, aku bayarin lah kata aku gitu kan. Ya udah katanya, kemana, ke Cempaka Putih kata aku gitu kan. Oh ya udah, akhirnya dipesenin lah Gojek sama yang pakai kan. Nah udah dipesenin, akhirnya aku nyampe ke kosan, aku tidur. Paginya aku kerja, malamnya aku kerja lagi gitu. Kerja keras juga kamu ya? Iya, mau gimana lagi? Boga inspirasi. Enggak ya. Terus apa namanya? Selama berapa, kan keempat, hari keempat kamu gak ada tamu, hari kelima kamu jalanin lagi. Hari kelima aku jalanin lagi, itu terakhir kalinya aku kerja jadi LC. Oh, jadi cuma 5 hari aja. Hari kelima kenapa kamu memutuskan oke, aku nggak mau lagi? Karena nggak ada tamu juga dan juga nggak pernah dibayar gitu. Oh, berarti nggak dibayarnya itu dari pas hari ketiga doang dong, ya kan? Iya. Sama hari keempat kan nggak ada tamu, hari kelima kan nggak ada tamu. Iya. Jadi cuma sekali kamu nggak dibayarnya, disusul dengan tempatnya yang sepi. Gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Resign. Aku nggak ngomong resign sih, aku bilang deh kapan kamu masuk, nanti Pi kata aku gitu kan. Kapan, katanya ini kamu udah lama gak masuk kata dia gitu kan. Nanti aja Pi, aku badannya lagi kurang fit kata aku gitu kan. Terus kata papi, oh ya udah deh katanya kamu istirahat dulu aja gitu kan. Nah itu udah sebulan kan, udah sebulan. Aku pas bulan kedua dipanggil lagi, kamu mau masuk nggak sih sebenarnya katanya gitu kan, kamu niat nggak masuk? Aku tuh capek nih dipikir-pikir, kata aku udah dua tempat kerjaan, kata aku masa aku harus pulang balik. Terus kata papanya, ya udah kamu pilih salah satu aja kata dia gitu kan. Kamu mau pilih apa? Mau pilih garmen apa LC kata dia gitu kan. Atau aku bingung kata aku gitu kan. Aku mau stop dulu aja kata aku gitu. Ntar kalau aku ini aku balik lagi kata aku gitu kan. Nah, akhirnya aku udah gitu, udah resign. Terus pas itu aku udah resign, aku ngelanjutin pabrik garmen kan, jadi pabrik garmen. Kamu nggak selama ke LC yang lain? Sempet sih ada yang nawarin juga di daerah Jakarta itu. Oh, itu Jakarta. Pangeran Jakarta. Iya, Pangeran Jakarta. Itu dia langsung ngechat aku. Sama sore deh. Iya kata aku. Kamu pernah jadi LC ya kata dia gitu kan. Kok tahu sih kata aku gitu. Iya, soalnya aku udah info katanya dari ini aku lupa lah dari mananya. Terus kata dia, iya, kamu mau nggak katanya kerja di sini katanya gitu kan. Oh di daerah mana? Di Pangeran Jakarta tadi gitu kan. Aku nanya dulu kan ke saudara aku, boleh nggak kata aku. Ya udah terserah katanya. Tanya dulu gajinya berapa katanya gitu kan. Takutnya sebelumnya kata dia gitu kan. Terus kata aku untuk gajinya berapa kata aku gitu kan. Kalau untuk gaji sih dari 5 juta ke 10 juta rata-rata. Diambil nggak? Waktu itu sempat mengambil cuman nggak jadi. Aku udah nggak mau aja gitu. Jadi capek. Iya capek. Oh. Nah terus kamu mau ada yang kamu sampaikan nggak sama siapa itu tamu kamu yang udah pakai kamu tapi belum bayar? Masih inget nggak namanya? Udah sih untuk ciri-cirinya? Waktu itu ciri-cirinya agak gendut. Waduh. Agak gendut dikit, terus rambutnya keriting. Oh keriting. Aman bos. Coba sampaikan yang pernah pakai saya gitu. Jangan lupa dibayar. Kan belum bayar ya. Coba ada nggak pesan-pesan? Itu yang membuat kamu berhenti kan? Iya. Ayo semua. Iya, yang ngomong aja maksudnya. Ada nggak? Kali aja dia nonton gitu. Kamu gitu aja. Hai om yang nggak pernah bayar aku, bayar dong, kan aku capek-capek kerja, masa nggak mau bayar sih, nggak ada duit apa. Gitu ya. Oke, terus berarti sampai sekarang kamu kerja di garmen aja? Kalau untuk saat ini sih aku udah keluar ya, karena dari garmen juga? Kenapa? Karena terlalu jauh jarak.
Dari? Dari Jakarta Utara kerja. Nah sekarang kamu tinggal sama? Teman saudara aku sih. Oh, nebeng. Nanti. Orang tua di mana? Orang tua aku di Bandung. Kamu masih di Bandung? Aku sih lahir di Jakarta, cuma namanya di Bandung. Karena kedua orang tua aku juga pisah lah cerai gitu. Kalau kamu tahu kamu jadi Nggak tahu. nggak tahu. Iya. Oh dia nonton gimana? Kalau dia nonton, ya mau nggak mau aku harus menerima resikonya. Oh gitu. Ya kan pasti ini yang nonton banyak jutaan. Iya. Ray-Ban Entertainment ini jutaan yang nonton. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya, niat kamu untuk bercerita ini apa? Pengen memberikan, pasti pertama pengen memberikan pengalaman. Iya. Terus ada nggak yang perlu diambil dari pelajaran hidup kamu untuk para penonton setia diare? Kalau untuk diambil, aku ingin ngasih saran aja ya. Kan sekarang zaman sekarang susah cari pekerjaan. Janganlah ngambil pekerjaan yang gajinya gede, terus gajinya cepet juga, jangan. Dan itu juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Iya bener ya. Iya. Jadi sekarang kalau kan jadi sekarang gini, kamu udah nggak kerja di Garmen. Karena kamu jadi apa nih? Kamu lagi mencari pekerjaan. Iya, aku lagi mencari pekerjaan juga sih. Lagi mencari pekerjaan juga. Waktu itu aku pernah ngelamar kerja kan, kerja jadi housewife kan. Itu lebih cocok kayaknya buat kamu. Iya, jadi housewife juga. Nah, pas aku kerja beberapa hari, si bosnya itu pulang kampung. Gitu. Dibayar? Ah? Dibayar? Dia bayar itu per hari, harinya 100.000. Oh, tapi kan bisa ngelamar ke tempat lain lagi. Aku pernah sih melamar tempat lain lagi, tapi belum ada jawaban. Belum ada jawabannya. Nah, berarti hari-hari kamu sekarang ngapain? Aku paling kayak bantu-bantu tante lah kayak gitu. Kan tante juga menjualan online juga kan. Baju kayak ya gitu. Dibayar enggak, cuman kemauan aku aja ngebantuin gitu. Daripada aku nggak ada kerjaan sama sekali. Umur kamu sekarang berapa? Umur aku mau 21. Oh, masih muda ya. Iya. Cita-cita kamu jadi apa sih? Aku cita-cita sih pengen punya bisnis sendiri sih. Amin. Terus niat menikah di umur berapa? Untuk niat menikah di tahun-tahun sekarang. Wow. Jadi pas 21 ini Iya. kamu mau menikah? Di pacar berarti. Udah punya pacar? Punya. Oh, kerja di mana? Yang kemarin itu apa? Cleaning service bukan? Oh bukan. Udah putus itu? Udah putus. Sekarang? Beda lagi. Sekarang daerah Jakarta Utara juga sama. Pacarnya Kerja di Mediterranean apa gitu. Oh, Di situ. sebagai? Kayak ngebenerin AC kayak gitu. Oh, servis AC. Iya, kayak servis AC lagi. Oh, berarti ntar kalau ada AC kita ini bisa ya? Itu Itu pada kamu ini podcast tahu kan nanti marah nggak? Aku udah bilang sih, aku ada acara buat podcast, tapi gitu kan. Di mana tadi gitu? Di daerah. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu mau nikah sekarang, pacar kamu tahu, udah siap nikahin dong? Tahu pacar aku kayak aku nggak mau nyeritain dia, tapi dia seolah-olah bisa baca pikiran aku. Wih, Sampai malah kok bisa sih? Iya, Dia peka berarti ya? Dia peka, dia orangnya peka benar. Taunya gimana? Pas langsung dia bilang, aku mau nikahin kamu. Dia mancing aku dulu. Gimana? Aku kan kenal aku kan dari Oh, dari aplikasi. Iya, dari aplikasi. Oke. Awalnya aku cuma gabutan doang. Dia cuma bicara doang. Nah, akhirnya aku teleponan sama di aplikasi itu. Teleponan dari malam sampai pagi lagi gitu kan. Nah, Terus? pas udah jam 10 pagi, akhirnya aku dibangunin sama dia. Bangun katanya udah siang gitu kan. Nah, terus kata aku, iya kata aku gitu. Mau jalan kapan kata dia gitu kan, dia ngajak jalan kan. Kata aku jalan kemana dulu nih kata gitu kan. Ya kamu maunya kemana kata dia gitu. Terus kata aku maunya ke puncak kata aku. Enggak kata gitu kan. Aku di situ cuma bicara doang kan. Dan pas itu
ke puncak, boleh, kapan, terserah kataku. Terus ngajak nikahnya di mana? Ngajak nikahnya pas aku tinggal bareng dia. Udah tinggal bareng. Udah tinggal bareng. Nah, tapi sekarang nggak tinggal bareng. Masih tinggal bareng sih. Nah, katanya kamu sama saudara kamu. Sehari tinggal saudara sehari gitu. Oh, berarti kamu walaupun nggak kerja ada yang biayain lah ya. Jajan-jajan kamu dikasih. Iya, kan? dikasih. Berapa duit dikasih sama dia? Ya semaunya aku. Kadang kalau aku sehari itu 100.000, 200.000 gitu. Oh, dikasih sama dia. Dia menyanggupi. Iya, dia menyanggupi. Dikasihnya harian, bulanan, mingguan? Harian. Harian. Iya, harian. Oh, berarti udah tenang lah kalau mau cari kerja lagi kan mau dilamar ini sekarang bentar lagi ya kan? Iya, aku mau dilamar juga, kita kan cewek, masa cewek harus berdiri sama cowok gitu. Oh, maksudnya Berdiri. bergantung. Iya, masa mau bergantung sama cowok. Aku nggak mau, dari hidup aku nggak mau terlalu bergantung sama cowok. Kalau aku masih bisa bekerja, kenapa enggak? Gitu. Nah, waktu di Ghana itu kamu bagian apa? QC. Jadi ngecek-ngecek Iya, barang. ngecek barang. Gak boleh pakai HP, main HP ya sendiri. Boleh main HP, cuman kalau lagi ada barang itu nggak boleh main HP. Kalau nggak ada barang kita kan gabut kan, boleh itu sambil main HP, tapi jangan terlalu kelihatan main HP-nya. Ngumpet-ngumpet lah ya. Ngumpet. Oh, gitu. Oke, jadi inti dari cerita pengalaman kamu itu hanya ingin menyampaikan itu. Iya. Jadi kekecewaan kamu terhadap pekerjaan LC, Iya. udah capek-capek kerja bayar. Jadi yang mau menjadi LC pikir 1000 kali gitu ya. Iya. Karena apa? Resiko Resikonya penyakit juga. penyakit itu resiko datang. Kalau penyakit HIV itu kan tidak ada obat. Iya, semua. Penyakit menular juga susah disembuhkan. Belum lagi dosa. Dosanya iya. Belum lagi Rezekinya juga nggak bakal berkah. juga. Nah, dia tuh pinter. Nggak usah dibilangin, dia pinter. Ya udah, jadi intinya ambil aja ya sisi positifnya, walaupun dari cerita ini mungkin nggak ada positifnya, tapi mudah-mudahan yang nonton jangan mengambil langkah yang salah. Pilihlah pekerjaan yang bagus, yang direstui orang tua. Kalau mau kerja minta restu dulu, mana yang udah kerjaan ini bagus nggak gitu kan. Kalau masih ada orang tua gitu, kalau enggak kan hati nurani kita udah tahu ya, ini kerjaan ini bakal membawa gua sesat atau berkah gitu. Kamu sendiri yang pasti tahu. Jadi hati-hati dalam memilih pekerjaan dan dalam memilih teman, dalam memilih pacar, apapun itulah ya. Kita nggak mau yang buruk-buruk terjadi sama diri kita, dan jangan lupa banyak berdoa. Aku doakan kamu semoga pernikahannya nanti lancar. Terus jangan kerja eksi-eksi lagi ya kan, udah ada yang jamin. Lumayan loh sehari 100.000, 200.000 kali 30 berarti berapa tuh? Kalau sehari 100.000 3 juta, kalau 200.000 6 juta, ya kan? Oke, udah. Ada yang mau disampaikan nggak buat ayam bebek? Enggak. Tapi kamu mau didikain sama dia ya? Mau ya. Undang-undang kita ya, nanti diliput sama Reggae Entertainment. Oke, terima kasih ya ceritanya, Sally.